Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 9 MTS Ma'arif NU 9 Pende. Alhamdulillah kita masuk dalam pertemuan yang kedua ya. Kemarin kalian baru mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Selanjutnya ya kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yang pertama pengertian dari ideologi terbuka. Di situ kalian bisa lihat pengertian dari ideologi terbuka. Masuk dulu, kita ideologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang artinya melihat dan logi artinya pengetahuan atau teori. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ideologi adalah hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat pula diartikan sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi itu yang dinamakan tentang ideologi, pengertian dari sebuah ideologi tersebut ya anak-anak. Selanjutnya di situ ada pengertian ideologi terbuka. Di situ ada pengertian dari beberapa para ahli. Di situ kalian bisa lihat aja A sampai D ya, tinggal dipahami saja itu pendapat menurut para ahli ya anak-anak. Selanjutnya ada pengertian ideologi terbuka. Di situ ada ciri-ciri dari ideologi terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka di situ yang pertama merupakan kekayaan rohani dan budaya masyarakat. Jadi bukan hanya keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat. Selanjutnya, tidak diciptakan oleh negara. Maksudnya, tidak diciptakan oleh negara tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat. Berarti ideologi itu adalah milik seluruh rakyat dan bisa digali serta ditemukan dalam kehidupan mereka. Isinya tidak operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali filsafat tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Selanjutnya, tidak pernah mengekang kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Jadi ideologi terbuka itu menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. Yang terakhir, menghargai pluralitas. Jadi ideologi terbuka itu dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Selanjutnya, nomor 2, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila itu mengandung pengertian bahwa Pancasila itu senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Sekalipun Pancasila bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan jati diri Pancasila sendiri. Anak-anak, kalian bisa lihat di situ ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai dasar Pancasila yang abadi. Jadi pada hakikatnya kelima sila Pancasila itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal, sehingga dalam nilai tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selanjutnya ada nilai instrumental yang berkembang dinamis. Jadi, nilai instrumental yang berkembang dinamis itu sifatnya belum operasional, yang artinya kita belum dapat menjabarkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasannya itu dalam Undang-Undang 1945 sendiri menunjuk pada adanya undang-undang sebagai pelaksanaan hukum dasar tertulis. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan 1945 itu memerlukan penjabaran lebih lanjut
sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran lebih lanjut ini kita dinamakan sebagai nilai instrumental. Selanjutnya ada nilai praktis. Jadi nilai praktis itu merupakan realisasi nilai-nilai dasar dalam bentuk pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dimensi idealistis itu adalah nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya dimensi normatif. Dimensi normatif adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dimensi realistis. Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif, maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya ada ideologi tertutup. Jadi ideologi tertutup itu adalah ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain bahwa ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial. Jadi itu sebuah pengertian dari ideologi tertutup. Kalian bisa lihat di situ ya anak-anak. Selanjutnya itu di situ ada ciri-ciri dari ideologi tertutup. Kalian bisa lihat ya anak-anak. Di situ ada ciri-ciri ideologi tertutup. Kalian tinggal dipahami saja cirinya apa aja ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai makna Pancasila sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup, apa manfaat yang kalian rasakan? Coba renungkan bagaimana jika Pancasila sebagai ideologi bersifat tertutup. Dapatkah terus diterapkan dalam berbagai kehidupan hingga sekarang ini? Coba kalian renungkan. Terus tulis di kolom komentar ya. Tetap semangat dalam proses pembelajaran daring ya anak-anak. Semoga wabah corona ini cepat hilang. Jadi kita bisa tatap muka lagi deh. Sekali lagi terima kasih. Sampai di sini proses pembelajaran daring kali ini. Silakan kalian tulis di kolom komentar Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.